wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis Riyadhul Muhibbin, pimpinan dari akhina Ustaz Ahmad Rahili. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan kepada beliau dan semua yang hadir dapat berkah, dan semua yang mensupport acara ini, yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini, baik dengan tenaganya, fikirannya, doanya, hartanya, kemampuannya mensupport acara yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, yang menyimak, yang mendengarkan secara langsung maupun secara virtual, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ampunannya, Allah taala anugerahkan rahmatnya, Allah taala anugerahkan penjagaannya dan limpahan rahmatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kita lakukan ini semata-mata bentuk andil kita, usaha kita, ikhtiar kita di dalam menolak bala dan musibah. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih ampuh di dalam menolak bala dan musibah melalui acara maulidnya Nabi Muhammad, melebihi daripada kita duduk berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan, ada kalimat tertentu bikin bala dan musibah, ada juga kalimat tertentu bikin nikmat dan bikin rahmat dan anugerah dari Allah taala berlimpah. Adapun dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala dan musibah itu ada kata kuncinya yang menjadi penyebab datangnya bala dan musibah. Ada orang ngomong yang haram dapat bala. Ada orang ngomong yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah taala, turun musibah. Ada orang yang omongannya membuat murka Allah menjadi turun, dicabutnya nikmat, dicabutnya kesehatan dan lain sebagainya. Ada juga beberapa kata-kata tertentu menurunkan rahmat, menurunkan ampunan, membawa pertolongan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membawa kutukan, yang membawa bala, membawa musibah, tentu saja kalimat yang diharamkan oleh Allah taala, baik itu cacian, makian, ujaran kebencian dan kedengkian. Dan itu insyaallah alhamdulillah enggak ada di majelis Riyadhul Muhibbin. Ini majelis adalah tamannya para pecinta. Enggak ada yang diucapkan di sini melainkan kata-kata yang mengandung cinta. Enggak ada hal-hal yang ngajak kepada kedengkian, kebencian, saling dengki, saling benci, saling hasut, saling iri. Enggak ada di majelis ini. Majelis yang macam begini, majelisnya Nabi Muhammad, anti dengan perpecahan, anti dengan kedengkian dan kebencian, justru mendamaikan, mengakurkan, membawa rahmat dan membawa kasih sayang. Sehingga ketahuilah, ada juga majelis dan juga ucapan-ucapan tertentu yang membawa anugerah, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man qala indama yusbih aw yumsi sab'a marat min qawli hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang ketika pagi dan sore hari, pagi atau malam hari, dia membaca kalimat hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, pagi 7 kali dan sore atau malam 7 kali, maka kafahullah ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Allah taala cukupin segala yang membebani fikirannya dari urusan dunia dan akhirat, dihandle urusannya Allah taala. Urusan dunia dia, urusan akhirat yang bikin dia pusing, yang bikin dia sumpah, yang membebani hatinya, dihandle, diurus, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain ada kalimat-kalimat tertentu ini penangkal bala, penangkal musibah. Sayyidina Abu Darda itu beliau lagi duduk bersama sahabatnya. Tahu-tahu ada orang pada datang, "Ya Abu Darda, buruan pulang, rumah kamu kebakaran." Abu Darda bilang, "Nggak mungkin, rumah saya nggak mungkin kebakaran." "Beneran, sekampung kebakaran." "Oh, rumah kamu apalagi di tengah-tengah, kebakaran juga, angus. Buruan." Bilang, "Nggak mungkin."
Rumah orang mungkin kebakar, rumah saya nggak mungkin kebakaran. Loh, kok bisa? Ya, sebab hari ini saya udah ngucapin kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang mengucapkan kalimat tersebut, maka rumahnya tuh nggak bakalan kebakaran. Artinya nggak bakal tertimpa keburukan, nggak bakal ada keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya, daripada perkara-perkara yang dia nggak suka, perkara-perkara yang buruk. Kalimat apa? Hari ini saya sudah baca hasbiyallah, saya sudah membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Saya udah baca kalimat ini. Yang baca kalimat ini, maka la yusibuhu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi ma yasu'uh. Maka yang baca kalimat ini pagi dan sore, maka sepanjang hari enggak bakal ditimpa keluarganya, hartanya, ataupun juga dirinya, enggak bakal ada tertimpa hal yang buruk, hal yang dia enggak suka. Dan saya udah baca. Tapi beneran rumahmu kebakaran. Ayo kita lihat. Itu rombongan majelis pergi ke rumahnya Abu Darda, nggak jauh dari situ. Dilihat tuh sampai rumahnya Abu Darda, rumah sekelilingnya semuanya terbakar hangus, kecuali rumah Abu Darda nggak tersentuh api sama sekali. Berkat kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kalimat tertentu nolak bala, nolak musibah. Ada kalimat-kalimat tertentu bawa bala, bawa musibah. Kalimat yang bawa bala, bawa musibah, jangan kita ucapin dah. Jangan kita ucapin. Inna rajul la yatakallam bi kalimah min sakhatillah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifa. Terkadang seseorang dia mengucapkan satu kalimat dari jenis kalimat yang dimurkai oleh Allah, maka gara-gara satu kata tersebut dia masuk ke dalam neraka jahanam. 70 tahun dilempar ke neraka jahanam belum nyampe dasarnya. Manjatnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? 70 tahun dilempar, setelah 70 tahun baru nyampe ke dasar. Bagaimana cara manjatnya? Bagaimana cara naiknya? Keluarnya itu bagaimana caranya kalau udah begitu? Karenanya, ayo perbanyak kalimat yang bikin Allah ridha, hindarin kalimat yang bikin Allah Ta'ala murka. Jangan kita ganggu orang dengan mulut kita, jangan kita zalimin orang dengan mulut kita. Dan ketahuilah bahwasanya ini majelis Riyadhul Muhibbin. Majelisnya ini tamannya para pecinta. Pecinta nongkrongnya di sini. Dan emang di majelis bawa cinta. Yang disebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ngapain kita sebut nyeritain orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Kita di majelis ini yang kita bahas Nabi Muhammad, orang yang paling kita cintai. Yang kita bahas para sahabat, para ahlul bait, para aulia, para solihin. Yang kita bahas hal-hal yang menanamkan cinta, bukan hal yang menanamkan benci, hal yang menanamkan dengki. Ya, kalau apa namanya muhibbin tapi bawa kebencian, namanya bukan muhibbin, mubghidin. Itu mubghidin, pembenci, pendengki, hagidin. Tapi kita tuh membawa kasih sayang, membawa cinta. Rasulullah SAW beliau bilang thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau 3 perkara itu dimiliki oleh seseorang, 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia bakal merasakan manisnya iman. Kita jadi orang Islam udah berapa tahun? Udah merasakan belum manisnya Islam, manisnya iman? Kalau ente sekarang makan nasi goreng, udah 2 piring masih belum berasa rasanya, berarti ente sakit. Ada penyakit pada diri kita, berobat deh. Ya. Nah kita sekarang udah berapa tahun nyobain iman, nyobain Islam, masih belum berasa manisnya, masih belum berasa lezatnya, berarti ada masalah pada diri kita. Atau jangan-jangan ya, apa namanya, ada kecacatan dalam keimanan kita. Itu orang kalau 3 hal ada pada diri dia, pasti dia akan mencicipi manisnya iman, manisnya Islam. Sebab iman dan Islam punya kelezatan, punya manis. Apa sih 3 hal biar kita bisa mencicipin manisnya itu semua? Ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya paling dia cintai lebih daripada selain keduanya.
Begitu, lebih daripada harta, lebih daripada tahta, lebih daripada keluarga, lebih daripada anak, lebih daripada pengikut, lebih daripada apapun, lebih daripada dunia, lebih daripada diri sendiri. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Boleh mau cinta sama diri sendiri, mau cinta sama anak, mau cinta sama pasangan, mau cinta sama keluarga, silahkan. Tetapi hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai. Saat timbul benturan, perbedaan antara Allah dan Rasulnya dengan keluarga kita, yang kita belain Allah dan Rasulnya lah, Allah dan Rasulnya. Saat timbul benturan antara Allah dan Rasulnya dengan ibu bapak kita, yang kita belain Allah dan Rasulnya lah. Bakti ya bakti, cinta ya cinta, sayang ya sayang. Tapi kalau dia melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nyuruh maksiat. Kalau sayang sama ibu, ayo maksiat, jangan sembahyang, jangan turutin kayak begitu. Kita taat sama ibu bapak kita karena perintah Allah, karena Allah yang suruh. Terus kita disuruh durhaka kepada Allah dalam rangka mentaati makhluk yang Allah Ta'ala suruh kita taat kepada dia. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak ada istilah taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, sang pencipta. Enggak ada. Ada itu orang datang bilang kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam. Ibunya nih, si ibunya nih tahu anaknya nih nggak pernah ngebantah ibunya, selalu nurut. Ibunya dia berjemur di bawah terik matahari, dan dia bilang matahari sana tuh di Mekah panas, dan dia bilang pokoknya saya tidak akan masuk rumah, saya mau tetap berjemur, mau mati dah, dehidrasi. Saya nggak mau masuk rumah hingga engkau keluar dari agamanya Nabi Muhammad, dari agamanya Muhammad, kata si ibu. Maka si anak yang dikenal bakti sama orang tuanya, dia bilang, ibu tahu saya paling cinta sama ibu, saya nggak pernah ngebantah ibu. Tapi dalam hal ini, seandainya ibu punya 100 nyawa, terus keluar satu persatu itu nyawa, mati depan saya satu persatu, dicabut itu nyawa satu persatu depan mata saya, tetap saya nggak bakal ninggalin agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu mau mampus, mau mati. Agama Nabi, ajaran Nabi nggak kita tinggalkan. Allah wa Rasuluhu ahad ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya paling kita cintai lebih daripada selain keduanya. Wah, kita cinta ulama, tapi kalau ulamanya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maaf ya. Kita hormat sama ulama, perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau udah bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, minta maaf, nggak ada. Kagak ada. Begitu. Kita cinta bukan cinta buta, cinta ala basirah. Ya. Kita disuruh dakwah bukan dakwah buta, dakwah ala basirah. Begitu juga kita cinta bukan cinta buta, cinta ala basirah. Kita bela sesuatu ala basirah, bukan buta. Harus kita ngerti, harus kita paham. Jangan mau kita dibodohi. Nah, begitu juga jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas. Ulama salihin kita ikutin selama mereka ngikutin Allah dan Rasulnya. Kalau udah bertentangan, kagak. Cinta, tapi buat ngikut Allah dan Rasulnya adalah prioritas. Allah wa Rasuluhu ahad ilaihi mimma siwahuma. Ama yang kedua, ayyuhibbal mar'ah, cinta sama orang. Nah, boleh kita cinta sama orang, boleh cinta sama istri, boleh cinta sama suami, boleh cinta sama anak, boleh cinta sama orang tua, boleh cinta kepada ulama, boleh cinta kepada sholihin, cinta kepada siapapun deh, cinta kepada keturunan Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada para wali-wali, silahkan. Tapi cinta kepada mereka, la yuhibbu illa lillah, tidak cinta kepada mereka melainkan cintanya karena Allah, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena tahta. Oh, cintanya gara-gara satu coblosan, kita dukung orang yang sama, kita dukung partai yang sama, kita milih pilihan yang sama. Cintanya karena duniawi. Lihat kan, kita buta? Apa kita buta? Orang yang cintanya karena harta, begitu hartanya habis, udah cintanya habis. Yang cintanya karena politik, begitu kepentingan politiknya habis, cintanya habis. Habis, sudah putus hubungan. Cintanya karena tahtanya habis. Emang umurnya tahta berapa tahun sih? 5 tahun. Habis itu bubar.
Kalau dia beruntung 10 tahun, tapi juga kadang belum nyampe setahun udah bubar percintaannya dia. Kenapa? Soalnya memang dari awal pondasi cintanya itu salah pondasi. Bukan karena Allah dia bangun, tapi karena tahta, karena politik. Walaupun kemasannya itu karena Allah, walaupun kemasannya agama, tapi lihat bubar kan, membuktikan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang karena Allah langgeng, tapi yang bukan karena Allah bubar. Itu di dunia gak nyampe setahun bubar, gak pakai nunggu 5 tahun udah bubar. Begitu udah selesai hajatan politik, bubar, habis. Begitu. Nah karenanya itu, cinta kepada seseorang karena Allah. Yang cintanya kepada seseorang karena kecantikan, emang kecantikan umurnya berapa? Wah, sekarang masih 17 tahun, kalau udah 70 tahun masih mau? Nah, udah berubah. Kalau udah masuk kubur, coba tanam orang yang paling cantik dalam kubur, dimakamkan 3 hari kemudian, ayo ente deketin, mau? Busuk baunya. Bangkai manusia tuh bangkai yang paling busuk. Waliyadzubillah. Kita ngelihat bangkai tikus di jalanan ya masih bisa kita tolerir, tapi ngelihat bangkai manusia di jalanan, cepetan kubur, singkirkan. Begitu, tanam yang dalam biar nggak keluar lagi. Dianggapnya tuh udah aib, sial, apes. Ngelihat bangkai manusia tuh dianggapnya apes. Tuh sampai segitunya. Siapa yang kita bakal menjadi bangkai tersebut. Orang yang cintanya karena harta bakalan habis. Cinta karena kecantikan bakalan habis. Cinta karena tahta bakalan habis. Tapi yang cinta karena Allah itu yang langgeng sampai hari kiamat, nggak bakalan putus, nggak bakalan habis. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Itu perkongsian, persahabatan, hubungan besok hari kiamat jadi musuh. Semua jadi musuh kecuali yang dibangun atas dasar takwa antara orang-orang yang bertakwa. Wa an yakraha ayyughzafa fin ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughzafa fin nar. Dan yang ketiga, mau tahu manisnya iman, dapetin manisnya iman, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekafiran, sebagaimana benci dia dimasukkan dalam api neraka. Anti dengan kemaksiatan, siapapun pelakunya, walaupun yang melakukannya diri kita sendiri, walaupun yang melakukannya keluarga kita sendiri, walaupun yang melakukannya anak kita sendiri, walaupun yang melakukannya bini kita sendiri, walaupun yang melakukannya partai yang kita dukung, walaupun yang melakukannya calon yang kita bela, kita anti dengan kemaksiatan siapapun yang melakukannya, anti dengan kekufuran dan kemaksiatan siapapun yang melakukannya. Kita benci, bukan benci kepada individunya, benci kepada kemaksiatannya. Orangnya kita cintai, mau kita selamatin, mau kita evakuasi. Makanya juga hatta tukang maksiat kita nggak mencaci dia, kagak. Kita nggak mencaci tukang maksiat, kita doain tukang maksiat biar jadi orang bener, apalagi orang yang udah bener. Makanya orang tuh kalau udah demen mencaci, apa aja dicaci, bukan tukang maksiat, hatta orang soleh dicaci. Bahkan di mata dia orang soleh adalah yang satu haluan sama saya, yang sejalan sama saya, yang setipe sama saya. Kalau beda sama saya, beda partai, beda politik, beda calon, itu bukan orang soleh, begitu. Waliyadzubillah. Nah saudara-saudara sekalian, riyadul muhibbin, para pecinta yang berada di taman orang-orang yang berkumpul dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana sih pecinta harus bersikap? Pecinta tuh harus bersikap ikutin jalan daripada yang dia cintai. Cinta kepada Allah, jangan langgar ajarannya Allah. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadala umri fil qiyasi badi'u. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lu maksiat sama Allah terus lu ngakunya cinta. Maksiat tapi ngaku saya cinta, tapi dia maksiat. Ini nggak masuk akal, nggak bisa diterima dengan nalar dan akal pikiran. Kalau betul kamu cinta, kamu bakal nurut kepada yang kamu cintai, turut, taat, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Nabi, nurut, taat, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan langgar, jangan tolak apapun yang diperintahkan. Itu tahu gak?
ketika dulu tuh masyarakat sana jahiliyah, mereka akrab dengan minuman keras. Tiap hari mabok, tiap hari minum minuman keras. Hingga begitu turun perintah larangan minuman keras, turunnya bertahap. Hingga di tahap terakhir betul-betul diharamkan. Begitu turun ayat diharamkan tersebut, itu masyarakat Madinah begitu turun ayat tersebut, langsung dibuang itu minuman keras. Mereka punya bergentong-gentong di rumahnya. Tiap rumah punya minuman keras, dituang di jalanan, sampai jalanan Madinah solokannya pada banjir. Banjir. Saking banyak yang minuman keras. Nabi udah perintahkan, ya udah. Bukan tarik ulur, bukan dikoreksi. Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yang benar aja, enggak. Nurut, yusallimu taslima, pasrah, nurut, nyerah kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dulu tuh mereka tuh waktu di Khaybar udah masak. Tiap kemah tuh mereka pasak satu panci tuh panci besar untuk pasukan. Mereka masak daging keledai. Waktu itu masih halal, daging keledai. Begitu Rasulullah sampaikan di Khaybar, sampaikan, kumandangkan panggilan. Rasul suruh sahabat kumandangkan kepada pasukan, innallaha wa rasuluhu harama alaikum akla luhum humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya mengharamkan memakan daging keledai. Begitu dengar begitu sahabat, bukan mereka nyamperin Rasulullah mengkoreksi, ya Rasulullah yang benar aja, kagak. Dan tahu gak, mereka dalam kondisi lagi kelaparan dan masakan udah mateng, lagi udah mendidihnya tuh di dalam kuali. Begitu Rasul bilang begitu, langsung ditebalikin kualinya, dibuang. Rasul bilang haram, ya udah haram, nggak pakai mengkoreksi. Bilang, ya Rasulullah, nggak paham, kita lagi kondisi begini, keadaan pasukan, nggak ada yang mengkoreksi. Taslim, pasrah kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Waktu turun ayatul hijab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Taala kaum wanita untuk memakai hijab. Maka itu para wanita yang ada di Madinah, para wanita sahabiyat, mereka menggunakan hijab. Tahu hijabnya seperti apa? Saat mereka keluar nggak ketahuan ngadep depan atau ngadep belakang. Kagak ketahuan ngadep depan atau ngadep belakang. Nggak kayak sekarang, hijabnya diketat-ketatin. Hingga hijabnya, kita perlu hijab buat nutupin hijab dia yang vulgar. Hijab dia yang vulgar mesti ditutupin dengan hijab lagi. Kan hijab buat nutupin. Ini kagak, hijabnya dia vulgar. Hijabnya dia membangkitkan hasrat hati laki-laki. Begitu, hingga hijabnya perlu ditutupin dengan hijab yang lain. Nah, itu waktu turun ayatul hijab, nggak ada yang komplain. Mereka langsung, jangan bilang, oh hijab itu kan budayanya orang Arab. Kata siapa? Budayanya orang Arab tuh, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj, buka-bukaan aurat seperti buka-bukaan aurat yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu. Hijab itu bukan budaya Arab. Budaya Arab buka-bukaan aurat. Budaya jahiliyah seperti itu. Datang Islam bukan untuk mengurung perempuan, tapi untuk memuliakan kaum wanita. Jangan sampai kaum wanita menjadi objek syahwat dari laki-laki bejat. Jangan sampai kaum wanita cuma menjadi alat pelampiasan nafsu, pelampiasan hasrat, syahwat dan lain sebagainya. Dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau beli permen, beli makanan, ya, mau beli makanan tuh yang kebungkus atau yang kebuka ngablak begitu di pinggir jalan, kena debu, ya, kena kuman, atau mau yang terbungkus. Nah, kita mau yang kebungkus, yang rapi. Barang mahal dibungkus, tapi yang murahan ya dibuka begitu aja, murahan. Nanti kalau beli handphone batangan, sama beli handphone bebungkus masih dalam kotak, dan kotaknya juga dibungkus, ya. Udah gitu bungkusnya masih di dalam dus lagi dengan pengaman. Atau langsung aja datang kurir, nih handphone ini batangan kayak begini. Pilih yang mana kita. Nah, karenanya itu Islam datang memuliakan
memuliakan kaum wanita. Wa hakadha muhibbin, orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, ya sebarkan cinta, sebarkan kasih sayang. Dan yang paling berhak kita cintai Allah dan Rasulnya. Wal awliya was salihin, para sahabat Rasulullah, para ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai dan ikuti, mengikut di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu syaratnya cinta. Kemudian juga kalau emang kita saling mencintai satu sama lain, ya sebarkan cinta di dalam rumah kita. Yang sayang kepada anaknya, didik anaknya. Kalau cinta, kasih cincin. Cinta, kasih bunga. Lah, kalau cinta, kasih adab, kasih akhlak. Ma manaha walidun waladahu bi afdal min adabin hasan. Tidaklah seorang tua, seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya dengan sebuah hadiah, kado yang lebih baik, yang lebih afdal daripada kado berupa adab yang baik. Diajarin adab, ngajarin anaknya, ayo sholat jamaah, ayo tadarus Quran, ayo baca ratib, ayo ke majelis, ayo pergi ke masjid. Ngajarin yang kayak begitu. Sayang anak begitu. Kita sayang anak, kita lindungin anak kita dari kuman, dari virus, ya betul. Tapi yang harus kita prioritaskan juga, lindungin anak kita dari virus kedengkian, dari virus kebencian, dari virus pornografi, dari virus tontonan-tontonan yang tidak baik, berita-berita yang tidak baik yang ada di media sosial, yang ada di internet, yang ada di tayangan-tayangan segala macam. Itu virus. Virus bukan yang merusak tubuh, tapi merusak jiwa, merusak moral, merusak akhlak kita. Alhasil, jadilah kita pecinta sejati, sebarin cinta antara kita. Rasulullah bilang di dalam hadis, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian gak bakalan masuk surga hingga kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu, dan kalian belum dianggap beriman hingga kalian saling mencintai satu sama lain. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Kita gak bakalan masuk surga sampai kita beriman. Dan kita gak dianggap beriman, apapun klaimnya kita, gak dianggap beriman hingga kita saling cinta satu sama lain. Mau gak diajarin satu amalan? Kalau kita lakukan, kita bakalan saling cinta, mencairkan suasana. Mulai dengan satu hal ini. Apa? Afsyus salam bainakum. Sebarin salam, ketemu orang kasih salam, sapa di jalanan, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu orang sapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Diajarin begitu sama Nabi Muhammad. Itu langkah awal untuk saling mencintai. Dan cinta itu adalah modal utama untuk kita bisa masuk ke dalam keimanan. Dan iman itu adalah modal utama untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa orang. Jangan kita mau nyapa orang tuh, tapi ini beda sama kita, beda partai, beda pikiran politik, beda ini, beda itu, hingga kita nggak mau menyapa satu sama lain. Ketemu orang merengos, salaman, nggak mau salaman, belaga nggak lihat. Bilang kenapa? Beda, gara-gara urusan duniawi dia berantem. Sungguh kekanak-kanakan, budaya jahiliyah, ajaran setan, ajaran iblis, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahabu, cintai satu sama lain, agar kita besok di hari kiamat dibangkitkan al-mutahabin fillah, orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Besok dibangkit di hari kiamat ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, masing-masing di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang mana? Para nabi-nabi, para wali-wali, mereka iri dengan orang tersebut. Siapa ini mereka? Begitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah satu sama lain, saling cinta karena Allah dari umatnya Nabi Muhammad. Paling enak kita ngumpul begini, hati kita nggak ada benci sama orang, nggak ada ganjelan sama orang, nggak ada dengki sama orang. Begini kumpulan majelis tuh kayak begini, kita keluar dari majelis saling cinta, bukan keluar bawaannya mau makan orang, bukan keluar bawaannya mau mendengki, bukan keluar bawaannya mau mencaci. Itu bukan majelis, itu bukan majelis zikir. Ya, itu bukan majelis zikrullah. Begitu majelis kayak begini nih, yang disebut Allah makanya bikin damai, yang disebut Rasulullah makanya bikin adem. Adapun yang lain kita nggak nyebut dah, kita nggak, bukan tukang gosipin orang, kita bukan tukang ceritain orang lain, kita sibuk. Emangnya kita orang ngangguran apa? Emang kita pengangguran?
nggak ada kerjaan hingga kita mau bahas aibnya orang. Kita sibuk lagi ngurusin aib kita sendiri. Kita sibuk, kita belum dapat jaminan masuk surga. Kita sibuk ngurusin keselamatan diri kita. Kita nggak ngurusin aibnya pejabat, aibnya gubernur, aibnya menteri, aibnya presiden, aibnya wali kota, aibnya fulan dan fulan. Kita nggak ngurusin begituan. Kita nggak ngurusin aibnya orang. Kita lagi sibuk ngurusin aibnya kita sendiri. Kita nggak tahu meninggalnya kita husnul khatimah atau su'il khatimah. Kita nggak tahu dosa kita diampunin apa kagak. Kita nggak tahu akhir hayat kita bisa ngucap la ilaha illallah atau nggak bisa. Kita nggak tahu ya ajal kita datang dalam keadaan kita lagi taat atau lagi maksiat, begitu. Jadi kita nggak ada waktu buat gosipin orang, nggak ada waktu buat ceritain orang. Nah, kita hadir majelis begini, yang kita ceritain makhluk-makhluk yang mulia, ya untuk kita teladanin akhlaknya, teladanin Rasulullah, teladanin sahabat, teladanin aulia wassalihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. InsyaAllah Allah Ta'ala perbanyak majelis-majelis yang menanamkan cinta dan kasih sayang. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaallah di dalam majlis Riyadhul Muhibbin. Ij'alna kul minna insyaallah minal mahbubin indallah wa inda rasulih yadha' lana al-qabul fil ard wa yawmil ard birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Barik hadhil manazil hadhihi diyar wa hrusa min syarri tawariqil lail wan nahar idfa' 'anna wa 'anil muslimin wa 'an ahli Indonesia ajma'in jamil awbi'ah wal kurub wal balaya wal fitan ma dhahar minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi wa ila hadratin nabi al-fatihah.